adik-adik, shalom papa, shalom mama, dan juga kakak-kakak yang ikut mendampingi adik-adik untuk sekolah minggu pagi ini. Gimana adik-adik, masih semangat kan untuk mengikuti sekolah minggu? Tentunya pasti adik-adik tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan mengikuti sekolah minggu bersama dengan Kak Aga. Nanti Putri akan menyampaikan firman dan pengiringnya ada Kak Kiel. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Ayo bangkit berdiri adik-adik, kita mau sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang sekali lagi ya, dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, barusan kita sudah menyapa Tuhan Yesus dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengawali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita. Jika berdoa, kakak hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Aga mau tanya lagi nih. Adik-adik tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Iya betul, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya disebut dengan Paskah. Nah, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menang, dia sudah melawan dan dia bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan. Ku menang, ku menang. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, ungkapan kita, mari kita memberikan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di dalam amplop dan kita nanti diberikan ke sekolah minggu masing-masing. Nah, kita akan pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya
mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan juga Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Putri Hastuti. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari ke hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan setiamu. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, berkati juga persembahan yang boleh kami kumpulkan sebagai wujud terima kasih kami atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap pengelola persembahan ini, berikanlah kebijaksanaan dalam mengelolanya. Kami juga menyerahkan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah hanya Engkau saja yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kami boleh mengerti, boleh memahami, dan setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Putri Hastuti. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya sekarang kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman kita pada saat ini yang akan kita pelajari, mari kita simak bersama-sama. Diambilkan dari Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Nah, adik-adik sekalian, sudah kamu siapin semua Alkitabnya? Nah, kalau sudah, mari kita baca bareng-bareng ya. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yang demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah Yesus bangkit, aku pun bangkit. Sekali lagi ya, Yesus bangkit, aku pun bangkit. Anak-anakku, kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus. Yesus yang sudah berkorban untuk kita semua,
Tuhan Yesus yang mencintai kita semua. Nah, sekarang kita mendengarkan cerita berikutnya. Anak-anakku, pagi-pagi benar setelah Tuhan Yesus itu dikuburkan, ada beberapa murid perempuan Tuhan Yesus yang pergi ke kubur Yesus. Beberapa murid perempuan Tuhan itu membawa rempah-rempah anak-anak, yang nanti rempah-rempah itu akan diberikan atau ditaruh di mayat Tuhan Yesus. Sepanjang perjalanan mereka tidak ada yang berbicara. Mereka seakan-akan tiada harapan. Mereka berputus asa. Udah, pokoknya mereka itu tidak semangat, anak-anakku. Karena apa? Karena ditinggal oleh gurunya yang hebat, gurunya yang luar biasa. Nah, setelah mereka sampai di kubur Yesus, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat, anak-anakku. Di saat gempa itu terjadi, turunlah seseorang yang dari langit. Mereka berwajah mengkilat. Mereka berpakaian putih bersih. Kemudian mereka menggulingkan kubur Yesus serta duduk di atas kubur Yesus. Para murid perempuan itu takut, anak-anakku. Loh, ini siapa ya? Nah, di tengah ketakutannya itu berkatalah malaikat Tuhan, siapakah yang engkau cari? Apakah engkau mencari Yesus yang disalibkan itu? Dia telah bangkit. Lihatlah, kuburnya yang kosong. Benar, anak-anakku. Begitu perempuan-perempuan murid Tuhan Yesus itu melihat kuburnya yang kosong itu, mereka bersukacita, mereka bergembira, anak-anakku. Kembali semangat mereka. Mereka kembali memberikan pengharapan. Mereka sudah tidak cemas lagi. Mereka tidak takut lagi karena Tuhan mereka sudah bangkit. Begitu perempuan murid Tuhan Yesus itu hendak meninggalkan kubur itu, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Salam bagimu." Nah, akhirnya perempuan murid Tuhan Yesus itu datang mendekat Tuhan Yesus. Mereka memeluk kaki Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kembali, "Katakanlah kepada murid-muridku yang lain, aku akan menunggu di Galilea." Begitulah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi semangat, menjadi tidak takut lagi, menjadi tidak cemas lagi. Akhirnya mereka mengabarkan kabar kesukaan itu kepada murid-murid yang lain. Nah, anak-anakku, dari cerita tersebut kita bisa mengambil maknanya, yaitu di saat kita mengalami berbagai permasalahan, di saat kita tidak bersemangat, anak-anakku, misalnya karena Bapak Ibu yang tidak ada waktu menemani kita untuk bermain, yang kita banyak tugas saat kita belajar online, jangan patah semangat. Tetap berpengharapan, tetap bersemangat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit.
Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Amin. Nah, pada saat ini kita juga ada ayat super loh ya. Ayat super kita pada saat ini diambilkan dari kitab Markus 16. Mari kita samakan semua ya. Kitab Markus 16 ayat yang ke-6 bagian B. Nah, Markus 16 ayat yang ke-6 bagian B. Mari kita baca bersama-sama anak-anakku. 1, 2, 3. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Nah, sampai di sini anak-anakku, sampai ketemu pada cerita berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita pada saat ini, mari kita berdoa. Putri Hastuti hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang sangat baik, segala puji syukur dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami pun selalu bersemangat dalam menjalani hidup kehidupan bersama keluarga kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kami, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus telah membawa semangat kepada kami semua. Bapa yang di surga, Allah yang maha baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keselamatan, dan berkat kecukupan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, melalui para pemimpin negara kami yang telah Tuhan pilih. Berikanlah berkat kemakmuran, berikanlah berkat kesejahteraan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan berikan semangat meskipun di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menolong kami dan menyertai kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, pada saat ini kami juga hendak serahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus semakin hari semakin dimuliakan. Tuhan yang Maha Kasih, pada pagi hari ini perkenankanlah kami juga menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa tetap kita memperhatikan anjuran pemerintah. Ya, 1, selalu cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah.
Yang ketiga, anak-anak jaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan. Dan yang kelima, banyak-banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, sayur, buah, ya anak-anak, supaya kita tetap sehat. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.